Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sahril, mahasiswa Sistem Informasi angkatan tahun 2022 semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil kerja kelompok saya ya dalam mata kuliah pemrograman mobile. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa topik pembahasan ya. Di antaranya itu ada WiFi, Bluetooth, WAP, WML, XHTML, Nokia Kita, Qt, SDK, Symbian, .NET Compact Framework, dan Android serta iPhone. Yang terakhir itu ada J2ME. Nah, kita masuk di pembahasan pertama. Pembahasan pertama kita yaitu WiFi ya. Apa sih itu WiFi? Nah, di sini WiFi-nya itu bisa diartikan sebagai sebuah teknologi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal secara nirkabel. Singkatnya itu WiFi itu memungkinkan komunikasi data antara perangkat tanpa menggunakan kabel fisik ya. Nah, bagaimana cara WiFi itu bekerja? WiFi itu menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antara perangkat satu antara perangkat lainnya. Nah, umumnya itu WiFi itu gimana ya? Ada kayak apa sih namanya itu? Ada alatnya ya, namanya router ya. Biasanya kalau di IndiHome itu ada routernya ya. Kalau kita mau pakai WiFi itu kan pasti ada router nih. Nah, router itu bertindak sebagai pusat komunikasi yang menerima sinyal dari perangkat yang meneruskannya ke jaringan internet. Jadi kita dari WiFi itu sebagai media untuk tangkap jaringan, terus dia hubungkan ke handphonenya kita gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada standar WiFi. Ada beberapa standar WiFi yang telah berkembang seiring waktu. Yang paling umum adalah standar 802.11 yang dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers. Di sini juga ada keuntungan WiFi. Di sini teman-teman bisa baca ya. Ada tantangannya juga, teman-teman juga bisa baca di sini. Nah, yang kedua itu masuk ke materi Bluetooth ya. Nah, Bluetooth itu apa sih? Bluetooth adalah sebuah teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data antara satu sama lain dalam jarak yang relatif dekat. Nah, teknologi ini memungkinkan transfer data antara perangkat seperti smartphone, handphone, speaker, dan banyak lagi tanpa menggunakan kabel fisik. Bagaimana Bluetooth bekerja? Nah, Bluetooth menggunakan gelombang radio frekuensi rendah untuk mentransmisikan data antara perangkat. Setiap perangkat Bluetooth memiliki sebuah chip yang memancarkan sinyal radio ke udara. Ketika dua perangkat Bluetooth berada dalam jarak yang cukup dekat, mereka secara otomatis mengidentifikasi dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam versi Bluetooth ya. Yang paling baru sekarang itu kalau nggak salah versi Bluetooth 5.2 ya kalau nggak salah ya. Nah, macam-macamnya pertama itu dari Bluetooth 1.1.2, terus lanjut ke versi 2.0, lanjut lagi sampai yang terbaru Bluetooth 5.2 ke 5. Kayaknya 5.2 ada yang terbaru itu. Nah, terus kita lanjut ke WAP, Wireless Access Point. Wireless Access Point itu adalah perangkat yang digunakan untuk menyediakan akses ke jaringan nirkabel seperti WiFi bagi perangkat lainnya dalam jangkauan ya, berarti yang dekat ya. WAP adalah sebuah perangkat keras yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan kabel secara nirkabel. WAP bertindak sebagai titik akses ke jaringan kabel, mengirimkan dan menerima data antara perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Di sini ada fungsi WAP ya, teman-teman juga bisa baca kok. Nanti kalau sudah download ya. Ada konfigurasi dasar. Nah, di sini juga ada jenis-jenis WAP ya. Ada
standalone, terkelola, dan WAP tertanam. Sini ada keuntungan dan tantangannya. Terus kita masuk ke yang keempat, yaitu Wireless Markup Language atau disingkatannya WML ya. WML adalah sebuah bahasa markup yang dikembangkan oleh forum industri WAP untuk membuat halaman web yang dioptimalkan untuk perangkat nirkabel. WML dirancang agar ringan dan efisien sehingga dapat diakses dengan cepat melalui jaringan nirkabel dengan bandwidth terbatas. Terus ini ada strukturnya juga ya. Struktur. Nah, ini kelebihannya, kalau keuntungannya penggunaan WML. Terus ada contohnya juga di sini. Terus next ada kelebihan dan tantangan. Terus kita masuk ke ya materi yang kelima ya, yaitu Extensible Markup Language atau singkatannya XHTML. Nah, XHTML ini adalah sebuah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman yang dioptimalkan untuk standar XML. Dibandingkan dengan HTML, XHTML lebih ketat dalam sintaks dan aturan penulisan, memastikan kompatibilitas lintas platform dan kepatuhan terhadap standar web yang lebih tinggi. Nah, di sini ada perbedaannya, perbedaan XHTML dan HTML. Nah, XHTML membutuhkan sintaks yang lebih ketat dan konsisten dibandingkan dengan HTML. Yang kedua itu mengharuskan semua elemen dan atribut ditutup dengan benar dan menggunakan huruf kecil untuk tag dan atribut ya. Di bawahnya itu ada struktur ya, struktur dasar dari XHTML. Terus ada keuntungannya juga, tantangan dan contoh penggunaan XHTML. Nah, materi ke-6 ini Nokia Qt SDK ya. Saya akan sedikit menjelaskan ya, apa itu Nokia SDK. Nokia Qt SDK adalah alat pengembangan perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi lintas platform dan antarmuka pengguna atau UI yang kaya dan menarik. Qt adalah perangkat kerja pengembangan lintas platform yang memungkinkan pengembang untuk menulis kode sekalian dan menjalankannya di berbagai platform seperti Windows, macOS, Linux, iOS, dan Android. Nah, sini ada fitur utama dari Nokia Qt SDK dan komponennya ya. Teman-teman juga bisa baca, nanti materinya saya share di kolom deskripsi aja ya. Teman-teman juga bisa download gitu. Sini ada contoh penggunaannya. Ada tantangan. Dan masuk di materi ketujuh ya, sistem operasi Symbian. Symbian adalah sistem operasi OS yang dirancang untuk perangkat mobile. Pertama kali dikembangkan oleh Symbian Ltd pada tahun 1998. Symbian dirancang untuk mendukung berbagai perangkat mobile termasuk ponsel pintar, PDA, personal digital assistant, dan perangkat mobile lainnya. Ini kayaknya ini ada fitur utamanya ya, antarmuka pengguna, konektivitas, Symbian, terus dan aplikasi. Nah, ini ada pengaruh Symbian dalam industri ponsel, tantangan dan masa depan Symbian. Terus masuk materi 8, .NET Compact Framework. .NET Compact Framework adalah versi ringkas dari .NET Framework yang dirancang khusus untuk perangkat mobile dan embedded. Ini menyediakan lingkungan runtime dan perpustakaan kelas yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi untuk perangkat mobile yang dijalankan Windows Mobile atau Windows CE. Tantangannya, ada contoh penggunaannya, dan masuk di materi Android dan iPhone ya. Ini kayak mau habis deh. Kita lanjut masuk di materi Android dan iPhone. Android dan iPhone, di sini saya akan sedikit menjelaskan perbandingan aja ya, perbandingannya aja sekalian secara garis besar gitu. Android adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Google berbasis kernel Linux
Diluncurkan pertama kali pada tahun 2008, Android telah menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Nah, terus masuk ke yang iPhone. iPhone adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Apple, eksklusif untuk perangkat iPad, iPhone, dan iPod Touch. Terus yang kedua itu diluncurkan pertama kali tahun 2007. iOS dikenal dengan antarmuka pengguna yang sederhana dan intuitif. Terus ada perbedaan dari perangkat keras ya. Android tersedia pada berbagai perangkat yang diproduksi oleh berbagai produsen seperti Samsung, Xiaomi, dan Huawei. iPhone hanya tersedia pada perangkat yang diproduksi oleh Apple, seperti iPhone, iPad, dan iPod Touch. Terus perbandingan antarmuka pengguna. Android memiliki antarmuka yang lebih terbuka dan dapat disesuaikan dengan banyak pilihan personalisasi untuk pengguna. iOS dikenal dengan antarmuka yang konsisten dan mulus, dengan penekanan pada kesederhanaan dan konsistenan. Terus kita masuk ke bagian keamanan. Android sering dikritik karena rentan terhadap malware dan serangan keamanan karena sifat terbuka dan fragmentasi perangkat keras. iOS dikenal dengan keamanannya yang tinggi karena kontrol ketat Apple atas perangkat keras dan perangkat lunaknya. Terus kita masuk ke materi yang terakhir ya. Materi terakhir itu ini, Java 2 Micro Edition atau singkatannya J2ME. Adalah platform pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti ponsel dan perangkat nirkabel. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi konsep dasar J2ME, fitur-fitur utamanya dan lain-lain ya. Nah, J2ME itu adalah versi ringan dari platform pengembangan Java Platform Standard Edition yang dirancang khusus untuk perangkat mobile. Terus J2ME ini memungkinkan pengembangan untuk menulis kode Java dan menjalankannya di perangkat dengan sumber daya terbatas seperti ponsel pintar, PDI, dan perangkat embedded lainnya. Terus ada masuk di fitur utama J2ME ya. Yang pertama itu ringan. J2ME dirancang untuk bekerja efisien di perangkat dengan sumber daya terbatas seperti memori yang terbatas dan CPU yang lambat. Yang kedua itu portabilitas. Kode yang ditulis dalam J2ME dapat dijalankan di berbagai perangkat yang mendukung J2ME tanpa modifikasi tambahan. Yang ketiga atau yang terakhir, standar. J2ME didasarkan pada standar Java yang telah mapan, memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bahasa Java. Terus kita masuk di pengembangan aplikasi dengan J2ME. Pengembangan aplikasi dengan J2ME melibatkan penulisan kode Java menggunakan perpustakaan kelas J2ME dan menjalankannya di emulator atau perangkat fisik. Yang kedua, penyesuaian antar platform. Pengembang harus memperhatikan perbedaan dalam perangkat keras dan perangkat lunak antara berbagai perangkat saat mengembangkan aplikasi J2ME. Manfaat dalam menggunakan J2ME. Kompatibilitas. Aplikasi yang dikembangkan dengan J2ME dapat dijalankan di berbagai perangkat yang mendukung J2ME untuk memperluas jangkauan pasar aplikasinya. Yang kedua itu ada efisiensi pengembangan. Dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dikenal seperti Java dan perpustakaan kelas yang sudah ada, pengembangan aplikasi dengan J2ME dapat menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, di sini ada tantangan dalam menggunakannya juga ya. Terus ada contohnya, contoh aplikasi J2ME. Contoh penggunaan J2ME termasuk aplikasi seperti game, aplikasi produktivitas, aplikasi message, dan banyak lagi yang dirancang khusus untuk perangkat mobile. Nah, kesimpulannya nih, kesimpulan dari J2ME adalah platform yang adalah platform pengembangan perangkat lunak yang ringan dan portable, ideal untuk mengembangkan aplikasi mobile untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Nah, yang kedua itu meskipun memiliki tantangan tertentu, manfaatnya dalam kompatibilitas dan
Efisiensi pengembangan membuat J2ME tetap menjadi pilihan populer bagi pengembangan aplikasi mobile. Nah, sekian dari materi saya. Terima kasih yang sudah nonton ya. Assalamualaikum.